Di tahun 2024 ini, Kementerian Agraria Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan memiliki layanan unggulan yang bernama Lantas, layanan prioritas, yaitu layanan cek sertifikat, SKPT, royah, hak tanggungan, balik nama, pendaftaran SK, dan pendaftaran tanah. ATR BPN Kabupaten Magetan melaksanakan layanan tersebut dengan layanan yang kerja cepat, yakni hanya membutuhkan waktu 1 hari terselesaikan. Memang ada maksimalnya selama 3 hari, namun ATR BPN Kabupaten Magetan mengusahakan selama 1 hari terselesaikan. Kepala ATR BPN Kabupaten Magetan Suwono Budi Hartono menjelaskan kepada masyarakat untuk memanfaatkan Lantas yang telah disediakan oleh ATR BPN Magetan dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai ada informasi bahwa layanan pertanahan itu lambat terkait dengan balik nama dan sebagainya. Ia menjelaskan apabila masyarakat datang sendiri tanpa adanya kuasa itu, ATR BPN akan melayani dengan sepenuh hati dan dengan cepat, tidak perlu waktu yang lama. Ini bertujuan agar masyarakat yang pernah melakukan prosesnya secara mandiri itu bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat sekitar. Sebagai informasi, per Juli 2024, ATR BPN Kabupaten Magetan sudah tidak melayani pendaftaran analog atau sertifikat berwarna hijau. ATR BPN Kabupaten Magetan sudah menerapkan layanan sertifikat elektronik, dan layanan elektronik ini datanya lebih valid dan lebih aman dibanding dengan layanan sertifikat analog. Dengan adanya sertifikat elektronik ini, tentunya masyarakat akan terhindar dari yang namanya mafia tanah, dan itu akan lebih aman dan datanya tidak mudah untuk dipalsukan. Terkait dengan persyaratan dan anggaran tidak berubah, artinya sama dengan ketentuan, hanya saja produknya yang berubah, yang awalnya dari analog menjadi elektronik. Jadi biayanya sama, persyaratan sama, waktunya yang lebih cepat. Suwono berpesan akan terus berusaha memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengedukasi bahwa kondisi lapangan dan kondisi keuangan di ATR BPN Kabupaten Magetan itu berbeda, yang mana kondisi keuangan ATR BPN memang berbeda karena adanya refocusing, sedangkan di lapangan masyarakat berharap adanya sertifikat BTSL. Untuk itu, ATR BPN Kabupaten Magetan akan terus melakukan sosialisasi sekaligus pemahaman kepada masyarakat dan memberikan jaminan supaya masyarakat yang ada di desa itu yang awalnya menginginkan ikut PTSL di tahun 2024 dapat bersabar dan mengikuti PTSL di tahun 2025 mendatang. Untuk pelayanan masyarakat Kabupaten Magetan khusus di bidang pertanahan, kami ini punya layanan unggulan, namanya Lantas, singkatan dari layanan prioritas, yaitu layanan cek sertifikat, SKPT, royah, hak tanggungan, balik nama, pendaftaran SK, dan pendaftaran tanah. Jadi kami melaksanakan itu dengan layanan yang cepat sekali, 1 hari selesai. Jadi kami memang ada maksimalnya, ada yang 3 hari, tapi semua itu kami selesaikan dalam waktu 1 hari. Sehingga saya minta kepada masyarakat, mengimbau kepada masyarakat untuk layanan ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ada informasi bahwa layanan di BPN itu lambat terkait dengan balik nama dan sebagainya. Maka kami sarankan, kami ini ada layanan prioritas dan layanan prima. Layanan prima itu apabila masyarakat datang sendiri tanpa dengan kuasa, namanya layanan mandiri, itu kami laksanakan, kami layani dengan sepenuh hati, cukup 1 hari. Jadi ada prioritas, bahkan kami telah menetapkan loket prioritas khusus masyarakat yang tidak menggunakan kuasa. Harapan kami apa? Ketika masyarakat datang sendiri, tahu bahwa oh prosesnya seperti ini, waktunya seperti ini, terus persyaratannya kayak seperti ini dan lain sebagainya, supaya masyarakat itu yang pernah melaksanakan sendiri bisa mengedukasi kepada warga, tetangganya, dan lain sebagainya. Itu yang terkait dengan layanan prioritas. Yang kedua, kami juga melaksanakan lagi terkait dengan layanan sertifikat elektronik. Per Juli kemarin, kami sudah tidak melayani pendaftaran analog atau sertifikat yang berwarna hijau. Kami telah menerapkan implementasi layanan sertifikat elektronik 1 lembar. Nah, layanan elektronik ini datanya lebih valid, lebih aman dibanding dengan sertifikat-sertifikat analog. Bukan berarti sertifikat yang analog tidak aman,
tetapi lebih kuat, lebih aman terkait dengan penyimpanan data dan lain sebagainya, tidak mudah dipalsukan dan lain sebagainya. Termasuk sertifikat elektronik itu tidak mengenal sertifikat hilang dan sertifikat rusak, karena datanya data elektronik. Beda kalau analog, ketika dibawa di rumah, tersimpan di almari, misalkan tiba-tiba dibuka sudah dimakan rayap atau dimakan unggas dan lain sebagainya. Sehingga sertifikat elektronik ini lebih terjamin keamanannya dan tidak ada lagi istilahnya, kalau Bapak Ibu kenal semua, namanya mafia tanah. Mafia tanah akan semakin lama semakin terhindari dari korban dari mafia tanah. Jadi masyarakat akan terhindar dari korban mafia tanah ketika kita sudah melaksanakan atau masyarakat sudah mempunyai sertifikat elektronik. Untuk sertifikat elektronik untuk jadi analog, dari analog pindah alih media ke elektronik, ini butuh waktu yang kira-kira 2-3 hari, karena memvalidkan data yang awalnya belum valid harus kita ambil data lagi ke lapangan dan kemudian kita validkan di kantor, artinya dengan pengolahan data. Jadi itu agak butuh waktu kira-kira 2-3 hari. Setelah itu Pak, ketika datanya sudah elektronik, dalam waktu jam sertifikat itu sudah bisa diterbitkan. Nah, yang agak lama itu di awal-awal saja, antara 2-3 hari itu untuk mengalih media dari non elektronik ke elektronik. Tapi setelah elektronik semua, maka ketika daftar langsung selesai di hari itu juga. Jadi kalau kaitannya dengan sertifikat elektronik itu akan lebih mudah. Bisa kami laksanakan penerbitannya ketika saya misalkan ikut rapat, saya karena pakai password dan lain sebagainya, cukup saya tidak harus datang ke kantor, di tempat rapat pun saya bisa menerbitkan dan menandatangani sertifikatnya. Terkait dengan persyaratan dan anggarannya tidak berubah, sama sesuai ketentuan, hanya produknya yang berubah, yang awalnya dari analog menjadi elektronik. Jadi biayanya sama, persyaratannya sama, waktunya yang lebih cepat. Untuk tahun 2024 kami dapat kuota sejumlah 39.000. 39.000 ini setelah kemarin di AA kena refocusing sejumlah menjadi 21.150 bidang. Nah, ini masih diperjuangkan. Apakah nanti refocusing itu akan dibuka atau AA-nya mau dibuka? Kalau itu dibuka, tentu kami akan menutup target itu atau memenuhi target itu 39.000. Jika AA-nya tidak jadi dibuka, mau nggak mau kami hanya bisa menerbitkan sejumlah 21.150. Nah, ini kami sedang berupaya. Semoga teman-teman kepala desa atau masyarakat yang kemarin kami lakukan pemiluan, yang saat ini masih kami dalam keadaan tersaving atau terrefocusing, mohon untuk disabarkan. Kalau seandainya kemungkinan terburuknya tidak dibuka, maka kami pastikan tahun 2025 akan kami tetapkan sebagai lokasi PTSL. Nah, kalau misalkan Pak Desa butuh jaminan dan sebagainya, kami hanya bisa menjaminkan komitmen. Jadi dengan surat pernyataan kami atas nama kepala kantor atau kementerian bahwa tahun depan yang sudah kami tetapkan, yang kami undang karena AA-nya atau anggarannya di refocusing, maka tahun depan saya pastikan akan kami jadikan sebagai lokasi PTSL. Sementara ini kami jadikan sebagai desa binaan kami. Kami akan berusaha memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang semula atau yang awalnya kami undang untuk sebagai lokasi PTSL, untuk mengedukasi bahwa kondisi lapangan dan kondisi keuangan itu kami berbeda. Kondisi keuangan kami memang keterbatasan karena ada AA, sedangkan di lapangan kondisinya mengharapkan adanya sertifikat PTSL. Maka kami akan melakukan sosialisasi, edukasi, memberi pemahaman kepada masyarakat dan memberikan jaminan supaya masyarakat yang ada di desa yang awalnya menginginkan segera ikut PTSL tahun 2024 dapat mengerti untuk ditunda di tahun 2025.